warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pasal yang ke-9. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Pasal tentang apa-apa yang menjadikan wajibnya mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farj. Memasukkan hasafah ke farji. Jadi kalau hasafah masuk ke farji, maka otomatis seseorang wajib mandi besar. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya sperma. Itu juga menyebabkan wajibnya mandi besar. Yang ketiga, wal haid, dan haid. Setelah selesai haid, maka seseorang itu wajib mandi besar sebagai langkah bersucinya. Wan nifasi, dan nifas. Setelah nifasnya selesai, maka wajib mandi besar untuk bersuci. Yang kelima, wal wiladatu, dan melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu diwajibkan juga mandi besar. Wal mautu, dan mati, maka orang yang mati juga wajib mandi besar. Nah, bagaimana? Akan kita bahas satu persatu hal-hal yang berkenaan dengan apa-apa yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi besar. Yang pertama tadi kita bahas ilajul hasyafah bil farj. Jadi masuknya hasafah atau ujung dari peluru masuk ke sarungnya, ibaratnya seperti itu. Maka keluar sperma atau tidak, maka wajib mandi besar untuk melakukan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Jadi entah pakai pengaman atau tidak, ketika sudah masuk hasafahnya, maka di situ dikena kewajiban untuk mandi besar. Ini untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah berpasangan, mungkin paham. Hasyafah itu ujung atau bagian yang paling depan. Jadi ada ininya. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya sperma, disengaja atau tidak disengaja. Kalau sperma keluar, maka itu mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang ketiga, haid. Orang-orang yang haid, perempuan yang haid, ketika sudah selesai masa haidnya, maka dia harus segera mandi besar untuk segera melakukan sholat-sholat yang ada, sholat-sholat wajib. Jangan sampai diolor-olor kemudian sampai waktu sholat yang sudah ada itu terlewati. Contohnya misalnya seseorang sudah selesai haidnya siang hari pukul 2 misalnya, kemudian karena nyantai akhirnya sampai pukul 3 belum mandi, hingga sudah adzan asar belum mandi, maka seorang ini punya hutang sholat zuhur, maka dia harus mengqadha zuhurnya. Alangkah baiknya jangan sampai seperti itu, segera mandi, segera sholat zuhur, kalau itu memang sudah waktunya selesai. Dan mungkin setiap orang punya cara sendiri untuk mengetahui kapan masanya sudah selesai. Wan nifasi, dan nifas. Nifas bagi orang-orang yang habis melahirkan, biasanya selama 40 hari itu akan terus. Jadi
belum ada kewajiban untuk sholat. Nah, setelah 40 hari biasanya selesailah nifasnya itu. Maka untuk menjadikan dia masuk ke wilayah yang suci harus dilaksanakan mandi besar seperti itu. Wal wiladatu, dan melahirkan. Jadi habis melahirkan itu juga diwajibkan mandi besar. Yang terakhir adalah wal mautu, dan mati. Jadi orang yang mati pun punya kewajiban mandi besar. Nah, bagaimana wong mati masa mau mandi? Kalau orang mati mandi sendiri, pada takut nanti ini yang nyelawat, yang takziah pada takut. Nah, kewajiban itu memang bagi si mayit. Namun yang melakukan adalah orang-orang yang masih hidup, dimandikan secara mandi besar. Itu dibasuh seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Itu termasuk mandi besarnya seperti itu. Adapun misalnya matinya mati syahid, mati di dalam medan peperangan, atau mati dalam hal-hal yang menjadikan dia dianggap syahid, maka tidak ada hal kewajiban untuk mandi tersebut. Jadi langsung dikubur bersama baju-bajunya dan sebagainya. Itu adalah pasal yang ke-9 dari kitab Safinatun Najah. Pada pasal yang ke-10 ada furudul ghusli isnan. Fardu, hal-hal yang fardu di dalam mandi besar itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badan bil ma'. Yang kedua meratakan air di dalam badan dengan sempurna. Ta'mimul badan bil ma'. Jadi yang penting adalah niatnya. Di mana-mana harus diniati. Kita kemarin sudah membahas tentang apa sih niat dan di mana letaknya. Niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu diiringi dengan melakukan perbuatannya itu di awal perbuatan. Kalau mandi berarti niatnya kapan? Sudah niat aja ketika mulai membasuh yang pertama. Niat. Bagaimana niatnya? Niatnya mah yang saya niat mandi besar untuk mensucikan diri agar bisa beribadah pada Allah. Atau saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Atau nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu bolehkah diucapkan? Kemarin kita sudah bahas dalam kitab ini bahwa niat itu di dalam hati. Adapun diucapkannya adalah sebuah kesunatan. Tidak diucapkan atau tidak dilafadzkan pun tidak masalah. Jadi kunci dari mandi besar ada 2. Yang penting adalah ada niat, kemudian air itu bisa menyampai ke seluruh tubuh tanpa terhalangi oleh sesuatu apapun. Pasal berikutnya syurutul wudu'i asyratun. Syarat-syaratnya wudu ada 10. Syarat sahnya wudu. Orang yang ingin wudunya sah harus memenuhi 10 ini. Apa? Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Jadi kalau bukan orang Islam kok berwudu, ya tidak sah wudunya. Karena syaratnya wudunya sah itu ketika orang itu Islam. Lah Islam itu apa? Islam itu kita sudah kemarin bahas bahwa orang yang memenuhi rukun-rukun Islam yang ada 5. Kemudian yang kedua wa tamyizu, dan sudah pinter tamyiz, sudah mengerti. Jadi kalau anak-anak belum tamyiz, belum bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana benar, mana suci, belum tahu, maka dia wudunya belum sah. Wa niqai, dan bersih. Niqa, bersih dari haid, bersih, suci, dalam keadaan suci. Kalau orang haid wudu bagaimana? Ya tidak sah, karena dia dalam keadaan
hadas besar. Wan niqai anil haid, ya, bersih dari haid. Kemudian wan nifasi, dan bersih dari nifas. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, wa amma yamna'u wusulul ma' ilal bashar. Dan dari hal-hal yang mencegah sampainya air kepada tubuh kita. Contohnya apa? Misalnya ada cat yang menempel di tubuh, maka harus dibersihkan dulu catnya hingga air bisa masuk ke dalam kulit. Atau mungkin ada solasi karena habis memperbaiki sesuatu, lupa ada solasi di punggungnya, terus kemudian dia punya hadas besar, maka harus dilepas dulu solasi atau hal-hal yang mengganggu masuknya air kepada kulit. Kecuali ketika memang ada luka atau karena hal-hal yang tidak diizinkan oleh tim kesehatan untuk terkena air. Kemudian yang keenam, wa alla yakuna 'alal adwi ma yughayyirul ma'at tahur. Seyogyanya tidak ada sesuatu di dalam anggota badan itu adalah ada sesuatu yang menjadikan perubahan air suci menjadi tidak suci. Contohnya apa? Contohnya misalkan di dalam tubuh itu ada tai cicaknya atau tai kebu, harus dibersihkan dulu sebelum mandi besar. Jadi sebelum mandi besar dibersihkan dulu, baru niat mandi besar, seperti itu. Soalnya kalau misalkan ada tai kebunya, ya, karena mungkin dia peternak atau mungkin pembuat pupuk kompos, ya harus dibersihkan dulu. Jangan kemudian ada tai kebunya langsung disiram aja niat mandi besar, tambah melebar najisnya. Seperti itu. Lah bagaimana kalau ada tai lalat? Oh, beda lagi. Tai lalat bukan tai yang benar, kecuali tai lalat benarnya. Yang ketujuh, wadukhulul waqti. Syarat diwajibkannya itu adalah masuknya waktu fardu. Jadi misalnya wudu itu diwajibkan syaratnya ketika sudah waktunya masuk. Saya mau duhur, ya nanti kalau waktunya sudah masuk, nah itulah syaratnya wudu boleh jadi diperkenankan. Yang kedelapan, wal mualatu lidaimil hadas. Wal mualatu, dan terus menerus lidaimil hadas, bagi yang hadasnya terus menerus. Kemudian yang kesembilan, harus dengan air yang membersihkan, dengan air yang suci, bukan dengan air teh atau air minuman atau air kopi, malah jangan. Yang ke-10, harus setelah memasuki waktu sholat bagi orang yang daimul hadas. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga hadas, ini karena kemungkinan ada orang-orang yang habis wudu batal lagi, maka seyogyanya wudunya udahlah deket-deket dengan dia mau sholat. Misalnya mau duhurnya itu ya sudah wudunya deket-deket dengan adzan lah. Jangan dari pagi udah wudu, nunggu duhur di masjid itikaf, batal mulu, nggak selesai. Jadi di dalam kitab ini disebutkan bahwa syaratnya wudu ada 10. Yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga adalah bebas dari haid, yang keempat adalah bebas dari nifas, yang kelima bebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit, yang keenam tidak boleh ada satupun dari anggota wudu yang bisa merubah air, yang ketujuh mengetahui fardunya wudu, ya,
Fardunya apa? Wudu tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ke-8, tidak boleh beritikad atau menganggap satu perbuatan fardu di antara fardu-fardu wudu dianggap sunnah. Jadi fardu-fardu wudu kita sudah bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Itu tidak boleh kita menganggap bahwa itu sunnah. Pokoknya sudah, ini fardunya, diitikadi harus dikencengin. Ini fardunya basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, basuh kaki, niat, tertib. Itu adalah fardunya wudu yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang ke-9 harus dengan air yang membersihkan, air yang suci, yang mensucikan. Yang ke-10 harus setelah memasuki waktu sholat bagi yang daimul hadas, hadas muluk, bagi orang-orang yang susah menjaga wudunya. Itu yang disampaikan oleh pengarang kitab di dalam Safinatun Najah. Kita menginjak pada pembahasan pasal yang selanjutnya, pasal ke-12. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Al-awalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan atau salah satu 2 jalan. Min qubulin aw duburin, jalan depan maupun jalan belakang. Kubul atau dubur, sesuatu yang keluar itu menjadikan wudunya batal. Baik yang keluar itu gas, benda padat atau benda cair. Rihin aw ghairihi, ada baunya atau tidak, tetap batal wudunya. Ilal mani, kecuali mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu menurut pengarang kitab Safinatun Najah. Asani, yang kedua, zawalul akal, hilangnya kesadaran atau hilangnya akal. Hilangnya kesadaran atau hilangnya akal ini sebab apa? Bisa jadi pertama adalah disebabkan karena dia tidur, binaumin aw ghairihi, karena tidur atau yang lain. Jadi orang yang tertidur otomatis wudunya batal. Illa naumun qaid, illa naumul qaid, kecuali tidurnya orang yang tegak lurus duduknya, atau tidurnya orang yang berdiri. Misalnya berdiri di tiang, tidak apa-apa sambil tidur, nggak batal wudunya. Atau orang yang duduknya duduk tasahud awal begitu, kemudian dia tertidur, tidak batal wudunya. Tapi kalau sudah jatuh kepalanya ke lantai atau udah miring dan sebagainya, maka wudunya batal. Harus wudu lagi ketika mau sholat. Mungkin miq'atahu minal ard, atau mungkin juga tadi disampaikan duduknya di tanah tapi seperti tasawuf awal, seperti itu. Yang ketiga, iltiqa'ul basyaratai rajulin wa imra'at, bertemunya kedua kulit antara laki-laki dan perempuan. Kabiro ini, yang sudah dewasa, yang sudah balik, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi ketika kita menyentuh perempuan, menyentuh orang-orang lawan jenis, maka wudu itu menjadi batal, kecuali muhrim yang tidak boleh dinikah. Kalau yang boleh dinikah suami atau istri, itu kan muhrim. Kalau sudah dinikah itu tetap batal. Yang keempat, masu kubulil adami, menyentuh kubulnya anak Adam, atau halqatid duburihi, atau menyentuh lingkaran cincin duburnya anak Adam.
bibatnir rohati au butunil asobi, dengan jari-jari bagian dalam atau dengan telapak tangan. Jadi dengan ini nih yang dianggap dalam itu adalah ketika ditutupkan begini itu tidak terlihat, itulah yang dianggap dalam. Jadi ketika ditutupkan ini, yang tidak terlihat ini dianggap dalam. Kalau yang ini bisa teranggap luar. Jadi kalau nyentuhnya begini itu tidak membatalkan. Tapi kalau nyentuhnya begini, maka itu membatalkan wudu. Jadi sudah jelas bahwa hal-hal yang membatalkan wudu di sini disimpelkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun dari jalan belakang, baik cair, padat, dan gas, berbau atau tidak, itu menjadikan wudunya batal. Yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan tidur atau hal yang lain. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, memegang atau menyentuh kubulnya anak Adam atau lingkaran tubuhnya anak Adam dengan bagian tangan yang bagian dalam. Jadi ini sudah jelas bahwa apa-apa yang menyebabkan wudunya batal menurut mazhab Syafi'i. Di sini kita akan lanjutkan pada pasal ke-13. Larangan bagi orang yang wudunya batal. Jadi apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang wudunya telah batal? Jadi khurima alai arba'atu asya, diharamkan atau dilarang bagi orang yang wudunya batal ada 4 macam. Yang pertama adalah as-sholatu, dilarang sholat karena wudunya batal. Misalnya saudara-saudara sekalian sholat di masjid, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah sholat batal, mau keluar nggak bisa, malu, diteruskan aja sholatnya, bagaimana? Boleh? Tidak boleh, harus segera keluar wudu, ikut sholat lagi. Karena apa? Ketika wudunya sudah batal, tidak diperbolehkan sholat. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini yang mungkin untuk saat ini kadang-kadang kita sering bingung. Orang-orang tawaf itu saking susahnya menjaga wudunya, itu kadang-kadang banyak para ilmuwan untuk mencari hal-hal yang mudah, maka ketika melakukan tawaf itu kita mengikuti mazhab yang lain yang agak berbeda dengan mazhab Syafi'i, di mana ketika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan menggunakan hailin maka batal. Maka di mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak batal asalkan tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat batal. Namun perbedaan seperti ini diperbolehkan hanya dengan catatan wudunya pun harus mengikuti mazhab yang kita ikuti. Jadi kalau wudunya caranya seperti ini, maka batalnya seperti ini. Kalau wudunya dengan cara mazhab Syafi'i, maka batalnya harus dengan cara mazhab Syafi'i. Kalau wudunya dengan cara mazhab Hanafi, maka cara batalnya adalah dengan cara-cara Hanafi. Itu harus kita pelajari. Akan kita bahas mungkin pada kajian-kajian selanjutnya. Yang ketiga yang dilarang bagi orang yang wudunya batal adalah maskhul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf juga dilarang. Yang keempat wahamluhu, dan membawa mushaf. Jadi menyentuh dilarang, membawa juga dilarang bagi orang yang wudunya batal bagi mazhab Syafi'i. Mungkin mazhab lain memperbolehkan, tidak masalah. Yang penting yang di sini disampaikan adalah mazhab Syafi'i
sangat hati-hati, sangat menghormati bahwa mushaf itu adalah isinya kalamullah, maka tidak sopan ketika orang membawa mushaf dalam keadaan wudunya batal. Wa yahrumu 'alal junubi sittah. Dan diharamkan bagi orang-orang yang junub ada 6 hal. Yang pertama as-sholatu, sholat. Orang junub haram sholat. Wa tawafu, dan tawaf, haram juga tawaf. Wa maskhul mushaf, dan menyentuh mushaf. Wa lubsu fil masjid, dan berdiam di masjid. Bagi orang yang junub dilarang berdiam di masjid. Illa abiri sabil, kalau dalam artian kecuali memang sebatas lewat saja tidak apa-apa. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran itu dilarang bagi orang yang junub. Jadi kalau orang yang wudunya batal, larangannya ada 4. Tapi kalau orang yang sedang junub, larangannya ada 6. Yaitu ditambah dilarang berdiam di masjid, dan dilarang membaca Al-Quran. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Bagi orang-orang yang sedang haid ada 10 larang. Yang pertama as-sholah, sholat. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Wa masqul mushaf, yang ketiga menyentuh mushaf. Wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf. Wa walubsu fil masjid, yang kelima berdiam di masjid. Wa qiraatul Quran, yang keenam membaca Al-Quran. Wa shaum, yang ketujuh puasa. Wa talaku, yang kedelapan talak, cerai. Wal mururu fil masjid in khafat talwisahu, dan melewati masjid ketika dia sudah punya bayangan bahwa dia akan ketika dia lewat maka akan mengotori masjid, yaitu ketika misalnya tidak memakai sesuatu yang bisa mencegah menetesnya darah, maka dia diharamkan untuk melewati masjid. Wal istima' bima bainal wal istimta' bima baina sirrati warubati, dan dilarang istimta. Istimta itu mengambil nikmat dari antara lutut dan pusar. Ini dilarang ketika orang sedang haid. Jadi tidak diperkenankan menurut kita Safinatun Najah. Jadi ketika istri sedang haid maka dilarang istimta antara surah warubah, antara pusar dan lutut, dilarang diambil manfaat untuk kenikmatannya oleh suami atau oleh dirinya sendiri, dilarang. Jadi mencegah, mungkin ada maksud-maksud yang lain yang sudah dipelajari oleh pengarang kita. Jadi ada 10 larangan bagi orang yang sedang haid tadi. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima diam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan tolak atau bercerai, yang kesembilan lewat di masjid ketika bisa menyebabkan kotornya masjid karena darah yang menetes, yang ke-10 bersenang-senang antara pusar dan lutut. Ini tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang haid. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas pasal-pasal berikutnya pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.